Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini objeknya, basic human fears yang ditakuti orang itu secara umum ini. Yang pertama, takut gagal. Tidak ada orang yang bilang saya ingin gagal saja, Pak. Tidak ada. Semua orang ingin sukses. Nah, yang kedua, takut ditolak. Takut tidak ditolak ya, enggak cuma urusan nembak pasangan ya, banyak macam-macam ditolak itu. Ditolak itu enggak diterima. Yang kamu persembahkan tidak menyenangkan orang sehingga mereka enggak nerima, itu juga ditakuti orang. Kenapa tadi kamu enggak mau nyanyi lagi? Kamu takut ditolak lagi. Wong tadi saya nyanyi semuanya nutup telinga. Semuanya pura-pura enggak dengar. Nah, itu ditakuti juga pasti. Fear of rejection. Yang ketiga, fear of the unknown. Takut pada yang tidak diketahui. Ini juga sering terjadi. Sesuatu yang misterius kan menakutkan bagimu. Yang tidak pernah naik motor, dia tidak tahu enaknya naik motor, tidak ngerti tekniknya naik motor itu menakutkan. The unknown, yang dia tidak tahu itu menakutkan. Oke, tidak enak ya rasanya jadi takmir, itu kan menakutkan. Kenapa kamu tidak tahu? Jangan-jangan bukan nggak enak, tapi nggak enak sekali misalnya. Harus capek-capek nyiapin kopi, nyiapin. Kamu takut kenapa? Karena the unknown. Kamu tidak tahu aslinya. Tidak enak ya jadi artis. Apa-apa diberitakan. Nah, itu kan kamu tidak tahu. Wong artisnya menikmati kok. Itu loh. Terus. Loh iya kan. Dia apa saja dapat sekarang. Tidak perlu capek-capek viral. Loh sekarang artis kan nyari viral. Jadi, yo viralnya dapat, uangnya dapat, enaknya dapat. Nah, kamu, oke, yang capek kan kamu. Kamu sekarang capek-capek bikin meme, capek-capek bikin poster, capek-capek tentang itu. Nah, oke, yang nggak tahu bilang wah itu enak saja kan gitu. Fear of the unknown, itu kan dunia gaib bagimu. Bagi kamu kan nggak masuk akal. Alah gitu aja kok mahal amat. Tuh kamu nggak tahu. Fear of the unknown, wilayah-wilayah gaib itu. Kadang-kadang perilaku orang di dunia yang berbeda denganmu kan nggak masuk akalmu. Dan kamu takut ke sana. Kamu nggak membayangkan sumpek ya jadi presiden itu. Karena kamu nggak tahu, maka kamu takut. Nggak enak ya jadi ulama itu loh, kamu nggak tahu. Jadi ya ulama nanti tahu. Fear of the unknown. Orang itu biasanya takut pada sesuatu yang belum dia pahami. Kalau yang ini nggak perlu saya jelaskan. Takut mati. Ya, oke yo. Jadi mati itu menakutkan. Sebenarnya mati itu sama kayak atasnya. Fear of the unknown. Mati itu kan misterius. Kamu tidak tahu. Besok setelah mati ada apa? Kan gitu. Wong yo yang mati tidak ada yang kembali. Ada nggak ya yang punya ide nanti habis memakamkan siapa dikasih CCTV gitu. Dilihat di laptopnya. Biar tidak lagi unknown. Tapi ya tidak mungkin ketemu. Kenapa? Karena barangnya memang goib. Barang goib ya tidak mungkin kelihatan. Jadi orang takut mati itu wajar. Basic human fears. Tidak apa-apa. Asal efek dari takut mati itu positif. Karena kamu sadar bahwa kamu akan mati, apa yang kamu lakukan itu kan selanjutnya itu. Oke, nanti dijelaskan ini antara lain oleh Heidegger, nanti di belakang ada. Fear of isolation.
ndak punya teman sendirian, terasing, itu orang juga takut. Menyendiri-menyendirinya orang, dia tetap butuh orang lain. Sendiri 100% itu ndak mungkin. Kalau ndak percaya kamu yang merasa, saya introvert loh Pak, ndak butuh orang lain, tinggallah di hutan, kamu ya stres. Ndak bisa, orang butuh orang lain. Dia takut kalau ndak ada siapapun. Kemudian yang terakhir, takut kehilangan dirinya. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak jadi dirinya sendiri. Nah ini fear of loss of self, kehilangan diri, kehilangan kesadaran hidup, atau menjalani hidup yang tidak bermakna. Itu orang takut. Kamu ada atau tidak, aku tidak peduli. Itu orang tidak mau digituin. Orang takut kehilangan dirinya. Ini basic human fears. Ini dasar yang orang pasti takut menghadapi ini. Meskipun formatnya beda-beda. Nah, ini yang tadi saya bilang, takut itu wajar, cuma takut yang sehat dan takut yang rasional, masuk akal. Takut yang sehat itu takut yang menghasilkan perjuangan, takut yang wajar menghasilkan kebaikan, itu takut yang sehat. Ada takut yang tidak sehat. Takut yang tidak sehat itu ya buahnya jelek, hasilnya rusak. Mungkin kamu keras pada orang lain, akhirnya kamu menyiksa orang lain, menyakiti orang lain gara-gara ketakutanmu. Takut jagomu kalah, terus kamu merendah-rendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, menganggap semua yang dari yang kamu takuti itu jadi jelek dan seterusnya. Itu namanya ketakutan yang tidak sehat. Bahwa orang takut jagonya kalah itu wajar. Tapi takut itu membawa kemana, itu nanti yang akan menilai apakah ketakutan itu sehat atau tidak sehat. Jadi kalian boleh takut, tapi tetap yang sehat. Takut mati menghasilkan kesadaran untuk lebih dekat sama Allah, itu kan sehat. Takut tidak eksis membuat kamu sungguh-sungguh berjuang agar diakui di tengah masyarakatmu, itu kan takut yang sehat. Jadi usahakan kalian takut, tapi takut yang sehat, bukan takut yang tidak sehat. Yang kedua, takut yang rasional. Saya mau bantu tetangga sebelah Pak, tapi saya takut ya Pak. Nah, itu tidak rasional, bantu orang kok takut. Jadi takutnya yang rasional. Yang tadi saya sebut, ketakutan-ketakutan dasar, itu kan masuk akal orang takut. Takut mati, takut itu kan. Saya mau nembak Pak, tapi saya takut kalau diterima gimana? Itu tidak rasional. Nah, ayo. Itu kan tidak masuk akal, tidak diterima. Jadi saya takut ya Pak, takut bahagia saya itu. Beliau nggak ono takut kok takut bahagia. Itu tidak masuk akal, tidak rasional. Jadi ya jadi manusia yang normal sajalah. Jadi yang ditakuti yang memang menakutkan. Kalau ada yang tidak menakutkan kok kamu takuti, itu kalau secara psikologi kadang disebut fobia. Fobia itu ketakutan yang tidak rasional. Kan ada kadang-kadang orang itu fobia terhadap bulu-bulu. Kalau ada baju-baju ada bulunya, dia gemeteran, dia kayak orang lihat hantu. Ada orang karena takut pada ular, terus segala yang mirip ular dia takut, fobia. Sabuk yang melingkar-lingkar dia takut. Apa yang melingkar, itu sudah perlu psikiater. Jadi kalau ada yang takut kok tidak rasional, apalagi berlebihan, itu nanti namanya fobia. Saya tidak tahu di sini ada yang fobia apa tidak. Fobia itu objeknya tidak rasional.
Kalau bagi orang lain itu biasa-biasa. Misalnya saya tadi membawa pulpen. Saya takut sekali Pak sama pulpen ini, gemeteran saya kalau ada pulpen ini. Nah, itu kamu perlu psikiater. Oke. Terus jadi ini kategori-kategorinya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.